bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita semua percaya bahwa nama Tuhan kita adalah Immanuel. Amin. Karena Dia selalu beserta dalam hidup kita. Karena cuma Tuhan Yesus saja kekuatan satu-satunya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat persembunyianku. Amin. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat persembuhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Mari nyanyikan lebih sungguh. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perseduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya.
Selamanya Kau beserta di hari esokku, selamanya. Sampai, mari nyanyikan lebih sungguh. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku, selamanya sampai di rumah-Mu. Selamanya sampai di rumah-Mu. Selamanya sampai di rumah-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Bapa, kelegaan kami. Amin Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera, damai sejahtera dari tata-Mu. Penuhi hati ini di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Saya jemput kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sini Kau beri kelegaan, amin Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Hanya di tempat-Mu saja Tuhan, Di tempat perhentian hanya bersama-Mu Bapa.
dari tatamu, penuhi hati ini di sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, Luasan dahagaku, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan. Sekali lagi katakan, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Saat ini kami relakan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Tuntun jalan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami, setiap kami masing-masing tidak ada yang terlewati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, shalom. Satu hari menjelang hari Natal ya saudara. Jadi kita akan baca ayat yang berhubungan dengan Natal, yaitu di Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Di Natal yang kita hadiri, mungkin Natal keluarga, Natal Pemprov, ada yang dapat door prize. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9. Iya. Berarti di Alkitab ini ayat yang ke-5 ya. Yang di laptopnya ayat yang ke-5, coba buka. Supaya kita bisa baca sama-sama ya. Ya ini dia. Kita baca sama-sama ya saudara-saudara ya. Yesaya pasal 9, kalau di sini ayat yang ke-5 ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yang mau kita renungkan pagi hari ini adalah Raja damai, ya, julukannya Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahunnya. Raja damai. Kalau sekilas kita membaca dan kita menghayati, kok sepertinya kedatangan Tuhan ke dunia yang selalu kita rayakan ini sebagai seorang Raja damai, itu kok sepertinya tidak terjadi. Betul nggak saudara? Ya kan? Karena sejak Tuhan Yesus lahir sampai sekarang, sepertinya kedamaian itu jauh dari umat manusia ya sepertinya, ya kan? Dan kalau kita mau lihat hari-hari ini juga rasanya tidak ada kedamaian di dunia ini. Perang di mana-mana ya kan? Yang kelihatan aja perang besar Rusia lawan Ukraina, Israel lawan Palestina, itu yang kelihatan. Saudara tahu yang gak kelihatan? Banyak saudara, di berbagai negara. Di Myanmar itu masih terjadi perang. Karena waktu itu ada kudeta ya kan. Dan kemudian perang dalam bentuk yang lain ya kan. Perang terhadap narkoba, betul gak saudara? Perang terhadap kejahatan, terhadap mafia, di mana-mana terjadi. Jadi julukan Tuhan sebagai Raja damai, ya kan, setiap Natal ya ayat ini dibaca.
dan terngiang-ngiang dalam telinga kita, dalam hati kita, Raja damai, Raja damai, Raja damai. Di mana damainya? Bahkan secara pribadi, mungkin kita sedang menghadapi perang kita masing-masing. Rasanya kedamaian itu jauh dari hidup saya, Pak. Jauh gitu ya. Hidup saya setiap hari rasanya seperti perang. Perang dengan suami saya, Pak. Ya kan, dalam tanda kutip ya kan. Perang dengan istri saya, Pak. Perang dengan anak saya, Pak. Perang dengan orang tua saya, betul nggak, yang masih muda-muda ya kan? Perang dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan mertua ya kan yang paling sering, dengan menantu, betul nggak saudara? Rasanya kedamaian itu sepertinya jauh dari hidup kita. Nah, tapi kita setiap tahun selalu dikasih tahu bahwa Yesus datang sebagai Raja damai, seperti yang barusan kita baca tadi. Jadi apa yang salah, Pak? Tidak mungkin Tuhan yang salah, amin saudara. Ayat firman Tuhan juga tidak mungkin salah. Dan tidak ada yang salah. Kalau saudara terasa hidup saudara seperti berperang setiap hari, melawan segala godaan, melawan orang-orang yang harus saudara hadapi, bahkan orang-orang terdekat kita yang sepertinya ngajak perang terus setiap hari, setiap saat gitu ya saudara. Itu nggak ada yang salah di situ. Lupa tapi kan katanya Tuhan Yesus adalah Raja damai. Bahkan setiap minggu berkat Tuhan, ya kan? Damai sejahtera menyertai kamu sampai ke ujung bumi, sampai ke kesudahan zaman. Katanya damai sejahtera menyertai kita semua setelah diberkati. Setiap hari Minggu loh Pak, saya dapat berkat gitu ya kan. Karena sesungguhnya Raja damai yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang selalu kita peringati dan kita baca setiap tahun. Yang dimaksud adalah kedamaian yang terjadi antara manusia dengan Tuhan. Disitulah letak Raja damainya. Jadi makna Natal salah satunya adalah pada waktu Tuhan Yesus datang, visi dan misi Tuhan yang terutama adalah mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ya. Itulah Raja damai yang kita baca dan kita peringati tiap tahun. Kita merayakan dengan sukacita bahwa sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia dan menjadi juru selamat kita punya akses. Perhatikan saudara ya. Kita punya jalan untuk berdamai dengan Elohim Yahweh, dengan Allah Bapa. Yang mana selama ini sebelum Tuhan Yesus lahir sangat sulit, hampir mustahil untuk seseorang dapat meraih Allah Bapa, Elohim Yahweh. Bahkan dalam perjanjian lama sering sekali kita melihat di mana seseorang atau manusia yang mencoba untuk mendekat kepada Elohim Yahweh berakhir dengan kematian secara tragis. Itu fakta. Pada waktu Gunung Sinai, waktu Musa naik ke atas gunung itu, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel melihatnya seperti api. Dan firman Tuhan jelas pada saat itu, tidak ada satupun yang berhak atau yang boleh naik ke gunung itu. Bayangkan saudara, yang berani mendekat mati. Ini sebelum Tuhan Yesus lahir ya kan. Kemudian ada lagi kejadian Usa. Tahu saudara? Pada waktu tabut perjanjian dibawa, tabut perjanjiannya mau jatuh. Kemudian orang ini mencoba untuk menahan. Baik gak apa yang dilakukan? Baik dong. Ini mau jatuh. Dia coba pegang supaya tidak jatuh. Apa yang terjadi dengan orang itu saudara? Mati. Karena Tuhan tidak boleh disentuh saat itu.
Istilahnya sebelum Tuhan Yesus lahir, kita dengan Tuhan dalam tanda kutip itu musuhan, saudara. Betul. Maka itu perlu didamaikan. Bukan pribadi Tuhan dan pribadi kita yang musuhan. Tapi karena ada dosa dalam hidup manusia yang membuat manusia tidak layak untuk bersentuhan dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita berkata Raja Damai, jangan saudara berharap ya kan? Perang berakhir, tidak ada perang di mana-mana antara mertua dan menantu, damai gitu saudara ya. Karena banyak orang kecewa ikut Tuhan. Ya coba kita lihat contohnya dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama. Ayat yang kelima, ayat yang keenam. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keenam. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Dalam Lukas kalau nggak salah pasal yang ke-24 atau ke-25 yang ada 2 murid berjalan ke Emmaus itu ya. Waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka, Tuhan Yesus tanya kenapa mukamu sedih, gitu ya kan? Apa jawaban mereka? Mereka berkata mereka sedih karena mereka kecewa. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, katanya. Padahal kata mereka, padahal kami berharap Dia yang memulihkan bangsa Israel seperti ayat ini. Jadi bangsa Israel pada saat itu kecewa, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Padahal mereka berharap dengan segala mujizat yang Tuhan bikin, mereka berharap Tuhan Yesus membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Amin saudara. Ya kan? Itulah kedamaian yang mereka mau. Raja damai seperti itu yang mereka mau. Tapi pada waktu mereka lihat bahwa Tuhan Yesus mati, mereka kecewa. Dan parahnya lagi, setelah mereka lihat Tuhan Yesus bangkit, ya kan saudara, di Kisah Para Rasul ini, mereka lihat Tuhan Yesus bangkit kan. Tuhan Yesus dalam wujud yang sama yang bisa dikenali sudah. Tapi pikiran mereka masih apa? Masih yang lama. Mereka masih dengan berani ngomong kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itulah manusia. Sudah jelas-jelas Tuhan Yesus bangkit loh ini. Tapi terus aja dalam pikiran dan hati mereka yang diutamakan adalah kedamaian secara jasmani. Kedamaian secara fisik. Kedamaian menurut ukuran mereka sendiri. Bukankah kita juga demikian secara jujur? Ayo jujur saudara ya kan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan, hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Gak mau full gas buat Tuhan, karena apa? Karena mereka merasa, Tuhan aja gak terlalu care sama aku, ngapain aku care sama Tuhan? Itu kejadian saudara. Karena mereka merasa, apanya yang Raja Damai? Aku ikut Tuhan sungguh-sungguh aja, masalah masih ada, ya kan? Masih ribut sama suami, masih ribut sama istri, sama yang lain di dalam kerjaan, masalah bertubi-tubi, bahkan semakin rajin ikut Tuhan malah ada yang dipecat. Ini kenyataan. Waktu LGBT dan sekarang udah panjang apa gitu saudara ya. Salah satu petinggi di Google, dia dengan berani menolak itu saudara. Dalam statusnya. Besoknya dipecat saudara. Dipecat saudara. Bagaimana? Apakah itu kalau kita menuruti ukuran manusia, damai enggak hidupnya kira-kira? Ya enggak lah. Dengan pemasukannya yang besar, salah satu petinggi loh. Dengan jabatannya yang sudah mapan, tiba-tiba dipecat tanpa pemberitahuan karena dia memposting, dia menolak LGBT. Orang yang menolak LGBT ini berarti dia cinta Tuhan dong, ya kan? Tapi dia dipecat. Apakah hidupnya dalam tanda kutip damai? Oh tidak mungkin.
Jujur saja saudara, orang dipecat dari pekerjaan, tidak mungkin hidupnya damai secara manusia. Jadi kalau kita mencari kedamaian menurut ukuran manusia, itu jauh dari maksud Tuhan sebagai Raja Damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau masih mengalami masalah, ya kan? Kalau dalam tanda kutip hidupmu belum damai secara manusia, ya saudara ya, secara manusia ini ya. Kalau orang lihat, kamu tuh kan rajin ibadah, rajin pelayanan kok masih aja kena musibah gitu ya kan saudara. Jangan khawatir, amin saudara. Karena bukan itu kedamaian yang kita cari. Ya kan? Memperingati Natal ini. Saya yakin semua kita pasti punya masalah. Saya juga saudara. Jangan saudara pikir hidup saya enak, ya kan ada fasilitas banyak, ya kan? Tidak kekurangan uang, mungkin ya orang mikir seperti itu ya. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami masalah di bidang yang lain. Apakah kurang atau bobotnya istilahnya lebih ringan daripada misalnya saudara yang kesulitan ekonomi gitu kan. Dengan saudara yang mungkin kurang fasilitas. Tanya sama orang-orang kaya yang kelebihan duit, saudara. Bobotnya sama nggak kalau mereka kena masalah? Sama. Banyak istilah ya. Uang yang banyak bisa membeli tempat tidur yang mewah. Betul nggak saudara? Yang nyaman. Tapi uang yang banyak tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Betul nggak saudara? Iya. Uang yang banyak bisa beli rumah yang mewah. Tapi uang yang banyak tidak bisa membeli kerukunan dalam rumah tersebut. Gak bisa. Tanya aja sama orang-orang kaya, saudara ya. Bahkan survei membuktikan yang lebih banyak stres, yang perlu obat penenang, benar gak saudara? Yang perlu obat tidur itu orang yang kebanyakan duit. Ini fakta. Belum lama itu ada bintang film Friends yang meninggal, Matthew Perry namanya. Kurang duit apa dia? Ternyata setelah diotopsi, dia meninggal karena kelebihan obat tidur. Gak bisa tidur. Waktu dia minum obat tidur itu, salahnya dia sedang di bathtub, di air. Jadi dia tenggelam tanpa dia sadari, saudara. Ada yang perlu obat tidur di sini untuk tidur? Saya rasa enggak ya. Apalagi waktu habis Natal kemarin ya. Wah semua langsung tepar semua langsung. Puji tuh Tuhan. Duit kita enggak banyak tapi kita masih bisa tidur nyenyak saudara. Amin. Kasur kita mungkin harganya cuma 500.000 ya kan saudara ya. Atau 1 jutaan lah kasur kita lah ya. Tapi kita masih bisa tidur nyenyak. Orang yang kasurnya harga puluhan juta, belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Jadi itulah Raja Damai yang dimaksud Tuhan. Oke saudara-saudara. Firman Tuhan ini intinya di situ aja. Kalau saudara keluar dari ibadah ini, bisa menghayati tentang kedamaian ini. Saya yakin dan percaya, kita lebih percaya diri menghadapi tahun yang akan datang sebenarnya. Ya, iya saudara. Karena kedamaian menurut manusia itu tidak mungkin kita alami bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Jangan berharap saudara, ya kan? Jangan berharap saudara hidup damai sejahtera secara manusia. Kebutuhan tercukupi ya. Kemudian ya seperti yang manusia inginkan ya kan, yang masih muda nih hilangkan itu dari pikiran saudara. Betul ini harus disampaikan dalam firman Tuhan. Yang anak-anak muda berharap ya lulus sekolah, dapat kerja, ya kan, menikah, punya anak, hidup tua, ya kan, punya cucu, meninggal dengan tenang. Itu tidak mungkin saya katakan di dalam Tuhan. Tidak mungkin mulus begitu, gitu ya kan. No, bukan seperti itu jalan Tuhan. Bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang siap menjadi penghuni langit baru dan bumi baru.
Tidak seperti itu caranya. Mau lihat contohnya Kak Saudara? Kita mau lihat contohnya ya. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera, yang menghayati Raja Damai dalam hidupnya. Itu seperti apa Saudara? Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Nah, seperti ada tertulis, oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini siapa yang ngomong Saudara? Rasul Paulus. Rasul Paulus salah satu orang yang bisa menjadi teladan kita. Dan Tuhan izinkan dalam ayat-ayat firman Tuhan, Paulus dengan berani ngomong apa? Teladanilah aku. Gak banyak orang bisa ngomong gitu Saudara. Ya kan? Tapi Paulus bilang gitu loh, ikutlah aku kata Paulus. Maksudnya adalah bukan mendewakan, mentuhankan Paulus, enggak. Tapi kita lihat contoh hidupnya dan kita jalani itu. Kurang dekat apa Paulus dengan Tuhan? Ada 7 tingkatan keintiman dengan Tuhan dan Paulus sudah sampai ke langit yang ketiga katanya Saudara. Ya. Hanya segelintir orang yang bisa masuk ke langit yang ketiga itu Saudara. Dan Paulus adalah salah satunya. Kita paling masih berkutat di langit pertama ini Saudara. Ya udah masuk langit kedua turun lagi langit pertama gitu ya. Tapi Paulus ini stabil di langit yang ketiga. Itu firman Tuhan yang ngomong, Saudara. Ya itu bahan khotbah tersendiri ya, tingkat kedekatan dalam Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih, tidak, semua dianggap sama. Tapi tergantung kita mau sedekat apa dengan Tuhan, itu ada tingkatannya. Itu firman Tuhan, Saudara. Ya kan? Ya. Kalau yang cuman berdoa seminggu sekali di gereja, ya kan? Cuman ibadahnya di gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa di rumah. Kemudian ada yang lain yang rajin doa, rajin ibadah, rajin pelayanan. Terus saudara menganggap sama keintimannya di hadapan Tuhan itu tidak Saudara. Tidak sama. Itu ya. Itu pengaruhnya nanti di langit baru dan bumi baru. Iya, itu kenyataannya Saudara. Jadi Paulus yang dekatnya sudah seperti itu dengan Tuhan. Harusnya dia memiliki kedamaian dong, betul nggak? Raja damai itu udah pasti melekat dalam dirinya. Tapi dia katakan tadi loh, kok hilang ayatnya ya, coba tampilkan terus ya. Dia katakan apa? Sepanjang hari ada dalam bahaya maut. Wow, saudara. Kita baru kegores sedikit aja takut, gitu ya. Itu kan kenyataan, saya juga gitu. Kemarin maku-maku untuk dekor Natal gitu di rumahnya, kena sedikit aja udah, aduh gitu ya. Baru gitu doang. Nah jadi bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal tahun ini ya. Natal kita wah luar biasa meriah kemarin gitu ya. Itu bukan kebetulan saudara ya kan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan pasti ingin kerjakan melalui gereja di tempat ini. Kalau saya melihat dari orang-orang yang datang di luar ekspektasi. Dan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab gembala, ibu gembala dan aktivis dan pelayan Tuhan. Tapi kita semua untuk bisa menerima, merespon dengan benar rencana Tuhan bagi kita di sini, ya kan? Karena pasti ada sesuatu, nggak mungkin Tuhan izinkan segitu banyak orang yang datang kalau lewat begitu aja, gitu ya saudara ya. Nah diperlukan orang-orang yang seperti Paulus ini saudara. Yang menyadari dulu hidupnya, karena begini saudara. Kalau orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan, Raja Damai ya kan, yang menghayati betul kedatangan Tuhan sebagai Raja Damai, maka itu akan membuat orang lain didamaikan juga dengan Tuhan. Itulah faktanya.
Itulah faktanya. Kalau zaman dalam perjanjian lama, seseorang untuk bisa berdamai dengan Tuhan, dia harus mempersembahkan korban, ya kan? Ya kan, ada imam-imamnya yang memfasilitasi. Nah, kitalah imam itu, saudara. Setiap ada orang yang mau datang kepada Tuhan, nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Itulah tanggung jawab kita. Kenapa Paulus dalam bahaya setiap saat? Kenapa Paulus merasa seperti domba yang disembelih? Karena pada saat itu Paulus berkeliling untuk mendamaikan orang-orang dengan Allah. Betul gak saudara? Dia membawa kabar Injil, saudara. Itu misinya. Dan dalam proses dia membawa kabar Injil itu, dia ditentang oleh pemerintah, bahkan oleh raja. Sampai dia harus dipenjara dan mati dipenggal, saudara. Ya kan, saudara? Apakah kita siap untuk jadi orang-orang seperti itu? Karena kalau tidak ada yang menyuarakannya, tidak ada yang membawanya, orang-orang di luar sana tersesat. Enggak tahu caranya berdamai dengan Tuhan. Amin, saudara. Walaupun dia orang Kristen, kita enggak usah ngomongin dulu orang-orang di luar Kristen, saudara, ya kan? Karena masih sangat banyak, ini kenyataan, bukannya saya beriman ya, saya tidak beriman, tapi ini fakta. KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak berdamai dengan Tuhan. Itu kenyataan. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa berkata dia berdamai dengan Tuhan kalau dia masih suka mabok-mabokan, ya kan? Kalau dia masih suka melakukan dosa, perzinahan, korupsi, kebohongan, apapun itu, saudara. Tapi KTP-nya Kristen, dia setiap minggu beribadah. Tidak ada kedamaian dalam dirinya dan Tuhan tidak mau disentuh oleh orang-orang seperti itu. Terus terang, saudara. Ya. Jadi gak usah ngomong kejauhan, saudara. Yang tidak percaya atau tidak ke gereja, enggak. Kita ngomongin dulu orang yang sudah ke gereja, sudah Kristen. Tapi hidupnya belum berdamai. Dan gak usah jauh-jauh ke gereja kita dulu aja. Ya kan, saudara? Jangan-jangan di antara kita masih ada yang belum berdamai dengan Tuhan. Jangan-jangan di antara kita masih berharap kedamaian menurut ukuran dunia. Betul gak, saudara? Jangan-jangan di antara kita masih ada yang mengeluh, kenapa aku sakit gak sembuh-sembuh. Katanya di dalam Tuhan, Raja Damai, gitu ya kan? Kenapa aku masih mengalami masalah demi masalah? Kenapa aku masih kekurangan secara ekonomi? Kenapa teman-temanku yang lain sudah naik motor, aku masih naik angkot, ya kan? Yang lain sudah beli mobil. Kenapa tetanggaku bisa beli TV yang gede, sedangkan aku masih TV tabung, saudara, yang kalau ada petir bunyi meletup tap. Ya, saudara, ya. Karena kita masih berharap kepada kedamaian menurut ukuran dunia. Jangan-jangan masih ada di antara kita. Waktu yang tepat di Natal tahun ini untuk tidak lagi mengharap Tuhan sebagai Raja Damai yang seperti itu. Amin, saudara. Kalau saudara sedang dalam ada masalah sekarang, relakan hatimu. Oke? Relakan. Ya kan? Kalau ada orang-orang yang masih menyakiti engkau, memfitnah engkau, membuat engkau rasa enggak enak, memang itu sudah sewajarnya. Amin, saudara. Harus berani. Justru ini kesempatan bagi kita untuk meresapi bahwa kedamaian itu bukan dengan dunia ini. Bukan dengan fasilitas yang ditawarkan dunia ini. Tapi kedamaian yang sejati adalah antara aku dengan Allah Bapa. Di mana saudara dan saya bisa menyentuh Tuhan secara roh tanpa kita terbakar hangus. Amin, saudara. Ini kesimpulannya, saudara, ya. Ini kesimpulannya, saudara. Raja Damai yang dimaksud Tuhan adalah pada waktu kita bisa mendekat kepada Tuhan tanpa kita bisa hangus terbakar, saudara. Bayangkan, saudara, selama berabad-abad orang mencoba untuk mendekat kepada Tuhan, betul, saudara? Tapi tidak bisa karena dosa yang begitu menghalangi. Dan seperti yang saya katakan, secara fisik orang mau menyentuh Tuhan, dia langsung hangus terbakar, saudara. Tapi sekarang kenapa ini disebut zaman kasih karunia?
kita bisa menyentuh Tuhan. Baik secara fisik, baik secara roh, secara jiwa kita, pikiran kita. Kita bisa menyentuh Tuhan, kita bisa datang sedekat mungkin dengan Tuhan. Tanpa khawatir kita binasa, saudara. Karena Yesus telah lahir sebagai Raja damai yang mendamaikan kita yang tadinya musuhan dengan Allah Bapa. Sekarang udah gak musuhan lagi, saudara. Ya, makanya kita harus menjunjung tinggi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena gara-gara Dia kita punya akses masuk kepada Allah Bapa. Maka itu pada waktu Tuhan Yesus mati, pintu atau tirai bait Allah terbelah dua, di mana ada tabut perjanjian di dalamnya. Tidak ada lagi halangan bagi saudara dan saya untuk masuk dalam hadirat Elohim Yahweh. Dan alangkah ruginya kita dan bodohnya kita, saudara, kalau kita tidak menggunakan hal itu. Kalau kita masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, ya kan? Kalau saudara masih disibukkan dengan cara-cara gimana caranya supaya aku ini bisa jadi orang kaya, ya kan? Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang duniawi ini, kemudian kita melupakan akses jalan yang sudah Tuhan berikan dengan kelahirannya ini, kita sangat-sangat bodoh, saudara. Istilahnya, ya kan? Istilahnya ada jamuan ya, prasmanan hotel bintang 5 yang Tuhan sediakan, tapi kita milih makanan yang kotor yang dirubung lalat, saudara. Seperti itulah orang-orang yang lebih mengutamakan kenikmatan dunia ini dibandingkan kenikmatan yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi mari saya mengajak kita semua untuk memahami hal ini, ya saudara ya. Saya ingin share sedikit ya mengenai bagaimana Tuhan memanggil saya, ya kan saudara ya. Ya mumpung Natalan ya saudara ya. Jadi bagaimana saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, ya kan. Bahwa di dalam Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka semua yang orang bilang musibah, ya kan, semua yang orang bilang masalah, semua orang yang orang bilang itu sesuatu yang gak enak gitu ya. Lama-lama saya alami malah jadi biasa gitu saudara ya. Dan ya seperti yang Paulus alami gitu ya. Sepanjang hari seperti dalam bahaya maut. Ya. Jadi saya ini hidupnya itu kalau ada grafik tuh ya, waduh naik turunnya tuh tajam saudara ya, berkali-kali gitu saudara. Saya lahir di keluarga yang cukup berada saudara ya, cukup punya uang. Papa saya kerja di wakil kapten kapal besar ya, yang membawa logistik ke berbagai negara. Jadi orang kaya lah istilahnya. Papa saya itu kalau pulang, saya ingat waktu saya kecil tuh, bawa mainan itu satu pick up saudara. Ini serius saudara. Jadi rumah saya tuh saya punya kamar khusus untuk mainan. Jadi tetangga-tetangga waktu saya kecil tuh udahlah ngumpul di rumah saya semua. Karena mainan dari luar negeri saudara. Yang gak ada di Indonesia saya punya saudara. Dan itu saya nikmati sampai saya umur 8 tahun. Papa saya meninggal saudara. 8 tahun itu berarti kelas 2 SD ya. 2 SD. Mama saya terbiasa hidup enak ya kan. Mama saya gak kerja saudara, ngurus saya toh karena saya anak tunggal, anak satu-satunya. Nah dari situlah kehidupan mulai menukik. Ya, tapi untungnya mama saya rajin ngajak saya ke sekolah minggu. Sejak dari saya belum sekolah. Di GPIB saya ingat sekali itu ya, di dekat rumah. GPIB namanya. Jadi dari kecil saya sudah mendengar tentang Tuhan Yesus gitu ya. Dan saya sudah memiliki suatu rasa sayang sama Tuhan. Istilahnya seperti itu dari kecil sudah. Ya tiap Natal saya bawa tukar kado, saya pasti kasih kado yang terbaik gitu ya saudara ke gereja gitu ya kan. Nah jadi
Dari situ saya mulai mengasihi Tuhan, saya rasa itu. Dari kecil saya udah memiliki rasa sayang kepada Tuhan, saya tahu ada yang namanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemudian setelah papa saya meninggal umur 8 tahun itu sudah turun langsung secara cepat gitu saudara ya. Karena saya ingat waktu saya kelas 4 SD itu akhirnya mama saya harus menjual rumah saya itu dan kami numpang gitu ya. Numpang ke rumah kakaknya mama, om saya. Gitu ya. Karena memang rumahnya besar. Ya banyak kamarnya bertingkat gitu ya. Akhirnya kami ditampung di situ. Karena mama saya nggak kerja, saudara. Tabungan ternyata nggak ada juga. Saya juga bingung ya. Nggak tahu kenapa gitu ya saudara ya. Nah, jadi akhirnya kami hidup dengan belas kasihan om saya ini. Untungnya om saya dan tante saya ini ya cukup berada juga gitu ya saudara ya. Jadi nggak kesulitan juga untuk nampung kami. Tapi terasanya kan beda saudara. Betul nggak? Orang yang biasa sendiri gitu kan. Apa-apa nggak ada lagi mainan yang saya dapat gitu kan istilahnya ya kan. Uang juga terbatas, betul saudara. Karena kita numpang ya, numpang istilahnya, numpang. Untungnya om tante saya orang yang baik gitu kan. Kemudian terus berlanjut, akhirnya saya tumbuh jadi nakal saudara. Entah kenapa saya bingung juga gitu ya. Nah SMP itu saya sudah nakal banget ini ya. Banget gitu ya. Kelas 2 SMP sudah punya ladang ganja ya, nggak apa-apa aja nih, dia dilihat di YouTube nih. Karena ini kenyataan ya. Ladang ganja itu di Gunung Salak. Jadi sejak kelas 1 SMP itu saya sering naik gunung gitu ya kan saudara. Sama teman-teman masih SMP loh, kelas 1 loh ya. Entah kenapa ya kami di Jakarta itu seperti dilatih mandiri lebih awal. Karena saya ingat waktu dari SD saja, saya itu udah kesana sini sama teman-teman gitu. Kemudian ada les renang di Bulungan saya ingat. Rumah saya di daerah Bintaro waktu itu. Jadi kami ini naik bis saudara. Metro Mini zaman dulu. Kami anak-anak kecil aja 3-4 orang gitu ya. Iya kayak orang gede aja gitu kalau saya pikir-pikir. Masih kelas 4 SD itu. Ya seminggu 2 kali naik Metro Mini lucu gitu ya kecil-kecil gitu ya saudara. Kami biasa duduk di samping sopir karena itu seru gitu ya di Metro Mini itu. Padahal om saya punya mobil, bisa aja diantar, tapi kami nggak mau gitu. Kami mau rame-rame, anak-anak kecil gitu saudara. Ya, seminggu, jadi kayak orang dewasa. Habis itu kami nggak pulang saudara, kami ke Blok M main dingdong, tahu dingdong nggak ya zaman dulu tuh. Padahal di situ saya baru tahu itu sarang preman saudara. Sarang PSK di Aldiron itu di Blok M. Tapi kami cuek aja gitu saudara. Sampai sore, kadang sampai malam kami baru pulang saudara. Nah gitu, jadi terus kemudian mulai SMP tuh lebih jauh lagi mainnya. Ke Bogor saudara, Gunung Salak. Kami anak-anak SMP ini gak ada orang dewasanya saudara, gak ada. Jadi saya ingat waktu kami naik gunung, sebelum naik gunung itu ada posko-posko gitu kan, camp-camp. Jadi kenalanlah dengan orang yang punya benih ganja. Kemudian ngomong sama kami ini, kami ada bertiga berempat kalau gak salah. Nanti kalau kalian naik gunung, kalian cari tempat sepi, kalian tabur aja nih gitu ya. Apa ini kak gitu, ini ganja katanya. Oh iya. Ya udah kami naik terus kami tabur. Berapa bulan kami naik lagi tumbuh saudara. Karena memang cuacanya cocok dingin lembab gitu. Tumbuh saudara, bayangkan saudara kelas 1, kelas 2 tumbuh. Udah kami pakai, kami jadiin campuran nasi goreng. Iya saudara, kelas 2 SMP. Saudara. Enak saudara, nah betul saudara. Nasi goreng dicampur daun ganja itu mantap saudara zaman dulu ya. Dan luar biasa saudara, ya ngeri lah. Udah dari situlah kenakalan terjadi sampai akhirnya, tapi saya sekolah jalan terus. Sampai akhirnya kelas 2 ya STM ya, karena saya masuk SMA dikeluarin, masuk STM. Ya, jualan ekstasi saya saudara. 2 SMA. Jualannya di halte penyeberangan di Kuitang, saudara. Itu kan gudangnya memang ya kan. Ya jadi orang datang saya kasih duit saya banyak saudara waktu itu ya. Sampai di kaleng-kaleng kongguan, tahu nggak kongguan tuh ya. Saya masuk ke situ, wah berkaleng-kaleng duit hasil jualan ekstasi dulu tuh. Saya jual itu. Sampai akhirnya saya ditangkap polisi, tapi bukan karena ekstasi, karena hal lain.
Karena saya lihat jam tangan sekolah. Jadi waktu naik bis tuh saya lihat jam tangannya bagus banget. Saya ambil sebenarnya, saya jambret gitu. Ada polisi di depan. Langsung saat itu jadi saya ditangkap kelas 2 STM tuh saudara. Ditangkap masuk penjara saudara 4 bulan. Nah disitulah titik terendah dalam hidup saya. Ya kan? Di penjara itu saya ingat di Polda Metro Jaya ya kan. Ada ibadah. Saya masih ingat sampai sekarang GII namanya. Gereja apa ya. Jadi ibu-ibu gitu ya. Ada 2 orang ibu-ibu pelayanan satu-satu didoakan. Karena saya Kristennya saya ikut aja gitu kan saudara ya. Waktu didoakan tumpangan tangan tuh tiba-tiba saya nangis. Gak tahu kenapa gitu. Padahal di penjara gak boleh nangis saudara. Iya karena itu keras gitu kan. Kalau enggak kita dibully habis gitu. Tapi saya lihat yang lain juga nangis ternyata ya. Nah di situ tiba-tiba muncul lagi gitu perasaan saya tentang Tuhan gitu. Wah di situ. Ya saudara, di situ mulainya bangkit saya saudara. Akhirnya saya mulai ikut rajin ibadah karena ibadah itu di penjara itu banyak sekali gerejanya. Tapi anehnya ibu itu nggak muncul lagi gitu saudara. Sampai saya dipindah ke LP ya waktu di Polda itu kan rutan ya rutan. Kemudian saya 1 bulan di situ. 2 bulan kalau nggak salah 2 bulan. Kemudian saya dipindah ke rutan Pondok Bambu karena waktu itu saya masih di bawah umur ya masih 16 tahun kalau nggak salah. Jadi masih di bawah umur anggapannya. Kemudian diketok waktu itu pengadilan saya tok sama hakimnya 4 bulan ya kan saudara. 4 bulan itu termasuk kecil karena saya masih di bawah umur dan belum pernah terlibat kejahatan kata hakim yang nggak tahu aja dia gitu ya. Nah jadi setelah itu saya bebas saudara. Bebas. Kemudian keluarga saya mengambil kesimpulan bahwa anak ini tidak bisa lagi di Jakarta gitu ya kan. Akhirnya saya dilempar ke rumah tante saya yang kebetulan tante ini menikah dengan orang Jawa ya kan di Wuryantoro Wonogiri. Wonogiri masuk ke dalam lagi, Wuryantoro masuk ke dalam lagi saudara ya. Mungkin di peta nggak ada desanya itu ya saudara ya. Karena sejauh mata memandang yang saya lihat itu cuman padang rumput saudara. Padang rumput, rumah antara rumah yang satu dengan yang lain itu jaraknya mungkin 1 kilo baru ada rumah lagi saudara. Sepi banget, belum ada listrik waktu itu saudara. Pakai lampu templok saudara. Mau nakal gimana? Nggak bisa nakal saudara. Dan di situ nggak ada anak mudanya. Karena anak mudanya itu begitu lulus SMA langsung ke Jakarta semua. Semua otomatis langsung ke Jakarta. Jadi yang ada cuma kami-kami ini anak SMA. Dan waktu saya pertama datang anak-anak SMA-nya lugu-lugu semua. Tapi disitulah saudara, saya didatangi oleh pendeta namanya Stephen, saya masih ingat sekarang. Nama baptisnya Stephen, nama aslinya saya kurang tahu ya lupa saya. Dari GBI Tiberias saudara. Karena di GBI Tiberias itu kalau dibaptis pasti dikasih nama baptis. Makanya saya namanya Israel, itu nama baptis saudara. Bukan nama asli saya itu Roland ya kan. Dan entah kenapa gembala saya waktu itu di Tiberias, waktu saya dibaptis ngasih nama saya Israel. Yang lain Yohanes, kamu Paulus, kamu Timotius. Waktu dia lihat saya, ya kamu Israel ya kan. Entah kenapa gitu ya. Sampai saya, gitu ya. Tapi ya saya terima. Jadi akta baptis saya Israel Roland itu yang dibawa ke sekolah Alkitab. Makanya ijazah saya juga Israel Roland STH gitu saudara. Di KTP nggak ada Israel itu saudara. Tapi waktu saya di pembuangan itu saudara. Ini pendeta namanya Stephen. Masih muda saudara, tapi sudah nikah. Dia datangin saya karena dia tahu saya orang Kristen. Satu-satunya orang Kristen di gang itu saudara, saya aja. Yang lain orang Muslim semua. Ayo katanya, ayo dek. Gereja saya dekat, naik motor dia saudara. Nanti saya jemput ya. Pertama nggak mau saya. Berapa minggu tapi gigih ya pendeta. Gigih banget saudara. Akhirnya karena saya gabut, ya, bingung juga hari Minggu ngapain. Dia jemput terus saudara. Akhirnya suatu saat saya mau saudara. Nah ya singkat kata. Dari situ gerejanya kecil sekali saudara. Jemaatnya nggak lebih dari 10 orang karena memang terpencil itu tempat saudara. Terpencil banget. Karena saya bisa main gitar, akhirnya saya mulai main gitar di gereja itu saudara.
Jadi dia kaget dan senang ngelihat ada temennya gitu ya. Wah, ponakanku ada yang ikut aku GBI. Dia senang banget saudara, Om Beni. Dan dosen pertama dan pendeta pertama yang dikenalkan kepada saya adalah Pak Eras. Gitu. Karena ternyata Om Beni dengan Pak Eras itu dekat banget. Dekat banget. Jadi hidup saya naik nih saudara ya. Naik nih, betul loh. Dan teman-teman sekelas saya tahu saya ponakannya Om Beni, hormat semua sama saya. Oh serius ini saudara. Betul saudara, saya ditakuti saudara. Ini kenyataan saudara. Wah itu Israel itu ponakannya Om Beni. Ternyata, wah saya bangga saudara, bangga. Kehidupan saya naik ya saudara, naik. Turun lagi saudara, tahu gak kenapa? Om Beni meninggal. Meninggal saudara. 2 bulan kalau gak salah, setelah saya masuk tuh meninggal Om Beni. Karena sakit mendadak meninggal. Sebelum meninggal Om Beni sempat ngobrol sama saya waktu saya mau pulang dipanggil Ron. Entah mungkin dia ada firasat atau apa, dia bilang, itu kan masih 2 bulan kan, masih awal-awal kan. Saya belum, waktu itu saya mau ditarik Om Beni di tempatnya di Hasyim Asy'ari waktu itu. Kemudian dia bilang, Roland, kalau ada satu pendeta yang harus kamu ikuti di sini, itu Pak Eras ya. Ngomong gitu dia. Betul, saudara. Om Beni itu. Oh ya Om, siap, saya bilang gitu. Dan meninggal dia. Jadi saya anggap itu sebagai wasiat dan pesan terakhir. Akhirnya saya datangin Pak Eras, Pak saya mau ikut Bapak. Bapak dengan terbuka lah ya kan. Wah, itu, sejak itulah saya ikut Pak Eras. Jadi saya bukan orang baru, dari tahun 1996. Udah berapa tahun itu ya saudara ya. Tapi saya tidak bergereja dan pelayanan di Rehoboth, itu masalahnya. Tapi saya sudah bilang Pak, saya anak Bapak. Saya ikut pesan dari Om Beni, itu saudara. Waduh, habis itu udah selesai ya, Om Beni meninggal ya saya jadi mahasiswa biasa lagi aja. Nggak ada privilege lagi saudara ya kan. Nggak ada lagi sudah. Dan jadi begini saudara. Dan akhirnya sampai sekarang saya ikut Pak Eras, melayani bersama dengan saudara di sini. Kesimpulannya seperti itu ya. Intinya adalah apa saudara? Saya mulai memahami, ya ini sebagai penutup ya. Saya mulai memahami bahwa yang dimaksud dengan Raja Damai itu adalah bukan kedamaian menurut manusia. Kalau saudara mau tahu sampai sekarang, saya seperti domba sembelihan itu betul saudara. Gak perlu saya ceritakan semua ya kan. Saudara, ya. Bahkan saat-saat ini saya sedang mengalami dilema. Dilema yang sangat luar biasa dalam hal pelayanan saudara. Ada waktunya saya nanti akan sharingkan dengan Ibu Gembala ya. Sangat-sangat dilema. Dan itu membuat saya seperti domba yang disembelih. Rasanya gak enak banget saudara. Rasanya gak enak banget dan datang dari orang-orang yang tidak saya duga gitu. Ya sudah saya duga, tapi kenapa terjadi lagi? Gitu loh istilahnya gitu ya saudara ya. Datang dari orang-orang yang kalau saya sebut namanya saudara pasti terbelalak gitu istilahnya. Jadi masalah tidak ada akhirnya. Maka itu tadi saya bilang, saudara saya hidup enak. Untuk saat ini hidup saya lagi gak enak sebenarnya saudara. Tapi saya rela saudara. Karena masalah-masalah yang sedang saya hadapi ini membuat saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan membuat saya lebih mencoba untuk memahami Tuhan ingin menempatkan saya di mana. Saya cari lagi terus saudara, tidak berhenti. Itu baik untuk saya ternyata. Saya pahami betul kata-kata Paulus ini. Bahwa dia dalam bahaya maut sepanjang, saya merasa demikian saudara. Saya merasa ya, saat ini keadaan yang sekarang saya alami ini. Dalam hitungan detik kalau ada sesuatu yang terjadi, saya bisa kehilangan semuanya saudara. Betul saudara, dalam hitungan detik itu saya bisa kehilangan semuanya saudara. Dan ini sudah saya pernah alami saudara. Saya sudah pernah alami ini saudara. Dan saya rasa-rasanya ini akan mengalami lagi nih. Rasa-rasanya ini. Tapi saya nggak protes. Kalau kejadian yang lalu itu saya protes berat saudara. Saya protes kemudian karena saya benar. Saya benar saudara, saya nggak salah apa-apa. Tapi saya mengalami hal tersebut yang sangat-sangat tidak mengenakan dari orang yang sangat-sangat tidak terduga gitu kan.
Tapi sekarang saya berpikir dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini terjadi lagi, saya rela aja, pasti ada maksud Tuhan. Gitu. Nah gitu saudara, ya kan? Jadi saya mengajak kepada saudara juga, apapun yang saudara hadapi saat ini, seberat apapun, relakan hatimu dan dirimu. Relakan saudara. Anak-anak yang muda juga, jangan harap hidupmu, kamu berdoa, nanti aku lulus ini begini-begini, sudah dirancang pokoknya seperti ukuran yang manusia biasa dapatkan. Jangan ya, apalagi yang adik-adikku yang terkasih ini ya. Yang masih panjang perjalanan kalian ya kan. Kalau kalian sudah menstandarkan, oh aku setelah lulus harus begini, no. Hilangkan itu semua. Tidak, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Ya. Tapi Tuhan pasti akan tunjukkan jalannya. Tapi saya mau pesan dari sekarang, jalannya itu terjal. Semakin terjal jalannya, saya pastikan rumah kalian nanti di langit baru dan bumi baru semakin megah. Karena itu yang kita incar, saudara. Ya, itu. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari mulai saat ini kita merayakan Natal. Merayakan Yesus sebagai Raja Damai. Bukan secara manusia atau kita berharap dunia ini gak ada perangnya ya. Bukan. Hadapi perang dalam diri saudara masing-masing. Setiap perang yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi. Hadapi itu. Hadapi itu saudara. Karena bukan di situ damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan janjikan adalah dalam setiap peperangan rohani, jiwani yang kita alami, Tuhan janjikan bahwa Allah Bapa dalam jangkauan kita. Oke? Pada waktu saudara merasa lelah, datang kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Itulah damai sejahtera yang sejati. Itulah Raja Damai yang Tuhan maksud, bahwa apapun masalah yang saudara hadapi, saya mengalaminya, sangat berat yang saya rasakan saudara. Tapi damai sejahtera itu saya rasakan. Betul saudara, semakin berat yang Tuhan izinkan masalah yang saya hadapi, saya menerima damai sejahtera yang lebih lagi. Disitulah Raja Damai yang datang melalui peristiwa Natal yang kita rayakan setiap tahun. Amin saudara, amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Pujian yang pertama itu kan gak janjian ya. Wah itu pujian pertamanya itu saudara ya. Entah saudara merasa atau enggak ya, tapi saya sampai enggak bisa berkata-kata tadi di pujian pertama itu saudara ya. Kok pas banget gitu ya saudara. Kita mau naikkan itu sebelum kita berdoa dan berdoa syafaat saudara ya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya. Ya. Haleluya. Aku ada ini Tuhan karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Haleluya. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Haleluya, jiwaku memuji, jiwaku
Aku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, jiwaku memuji-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa siapa. Kagum akan hikmat-Mu, sempurna